Halo semua, selamat datang kembali di channel Leonhard. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang berpikir komputasional. Tapi berbeda dengan sebelumnya, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana konsep ini bisa membantu kita membuat program sederhana. Jadi, pastikan kalian simak sampai selesai karena kita akan belajar sambil praktek. Sebelum kita masuk ke contoh program, mari kita ingat kembali 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kedua, pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan antar masalah. Ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada hal yang penting saja dan abaikan detail yang tidak relevan. Dan terakhir, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis yang bisa diikuti untuk menyelesaikan masalah. 4 hal inilah yang menjadi fondasi utama ketika kita ingin membuat sebuah program. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh dari aktivitas sehari-hari. Bayangkan, kita ingin membuat teh manis. Kedengarannya sederhana, kan? Tapi sebenarnya, proses ini bisa kita jadikan contoh nyata untuk melatih berpikir komputasional. Karena setiap langkah dalam membuat teh manis bisa kita ubah menjadi instruksi yang jelas, bahkan nanti bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk program komputer. Langkah pertama adalah dekomposisi. Kita pecah masalah besar, yaitu membuat teh manis menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikerjakan. Misalnya, ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, tambahkan gula, dan terakhir aduk hingga rata. Dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil seperti ini, kita tidak bingung lagi menghadapi masalah besar. Prinsip dekomposisi ini sangat penting, bukan hanya untuk membuat teh, tapi juga saat menulis program komputer. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kalau kita perhatikan baik-baik, proses membuat teh ternyata sangat mirip dengan membuat kopi. Keduanya punya pola yang sama, ada wadah atau gelas, ada air panas, ada bahan utama, dan ada tambahan seperti gula. Dari sini kita belajar bahwa banyak masalah sehari-hari memiliki kesamaan pola. Kemudian kita masuk ke abstraksi. Abstraksi artinya menyederhanakan, kita tidak perlu fokus pada detail kecil, seperti merek gula atau warna cangkir. Yang penting adalah inti langkah-langkahnya. Dengan cara ini kita bisa membuat solusi yang lebih umum dan bisa digunakan di banyak situasi. Langkah ketiga adalah membuat algoritma. Algoritma adalah urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita susun langkah membuat teh tadi, maka algoritmanya menjadi ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, tambahkan gula, lalu aduk. Nah, algoritma ini bisa kita terjemahkan langsung ke dalam program komputer. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan bahasa Python, kodenya bisa seperti ini. Kode ini memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya mewakili proses yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, dari aktivitas sehari-hari, kita sudah bisa melatih cara berpikir layaknya seorang programmer. Supaya lebih seru, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Tantangannya sederhana, coba tuliskan algoritma membuat mie instan hanya dalam 5 langkah. Setelah itu, coba ubah algoritma tersebut menjadi program kecil, misalnya menggunakan Python atau bahasa lain yang kalian kuasai. Tuliskan hasilnya di kolom komentar, dan mari kita lihat bersama bagaimana kalian menerapkan konsep berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah bagaimana berpikir komputasional bisa kita terapkan untuk membuat program sederhana. Kita mulai dari aktivitas sehari-hari, memecahnya menjadi langkah kecil, mengenali pola, melakukan abstraksi, lalu menyusun algoritma yang bisa diterjemahkan ke dalam kode. Semoga video ini membantu kalian semakin paham bahwa pemrograman itu sebenarnya mudah dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Leonhard.